Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema godaan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang kita baca ini, Tuhan Yesus akan menunjukkan kepada kita apa yang ada di balik godaan iblis dan bagaimana ia dapat mengatasi godaan-godaan itu, dan menunjukkan kepada kita jalan menuju keberhasilan ketika iblis menyerang kita. Dalam teks ini Tuhan Yesus berada di padang gurun dan berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dan saat itu Tuhan Yesus sedang dicobai oleh iblis. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berhasil menghadapi cobaan ini. Yang pertama, manusia hidup bukan dari roti saja. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Godaan pertama adalah ketika Tuhan Yesus diperintah oleh iblis untuk mengubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus tidak melakukan apa yang diperintahkan iblis. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa lihat di ayat 4, juga lihat dalam Ulangan pasal 8 ayat 3b. Artinya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Bukan karena kita memiliki roti atau makanan saja, melainkan percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang kelima sampai dengan ayat 10. Godaan kedua adalah Tuhan Yesus diperintah oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya di hubungan bait Allah. Sekali lagi, kita mungkin tidak mengerti apa masalahnya dari godaan tersebut. Namun jawabannya menunjukkan kepada kita masalahnya. Yesus mengutip di kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 sampai 17. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita menaruh percaya sungguh-sungguh terlebih dahulu kepada Allah dengan mempercayakan semua ini seturut kehendak Allah, bukan seturut kehendak kita. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, Tuhan saja yang disembah. Ayat yang 8 sampai dengan ayat yang 10. Iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang sangat tinggi dan memperlihatkan kemegahan dunia. Dan iblis ingin Tuhan Yesus sujud kepadanya. Godaan itu ada di depan saudara. Bisa saja saudara digoda iblis mungkin dengan bentuk yang berbeda. Misalnya iblis menawarkan kepada kita, kamu akan kuberi kekayaan asal menyembah aku. Aku di sini iblis. Bisa juga patung-patung, benda lain, atau mungkin kepercayaan lain, dan seterusnya. Atau saya bisa tetap menjadi seorang Kristen meskipun saya tidak pergi ke gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Namun anak-anak Tuhan yang teguh imannya dan taat kepada Tuhan, maka dengan tegas ia menolak iblis. Bahkan mengatakan seperti Tuhan Yesus katakan, inyalah iblis. Kesimpulannya, keberhasilan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Raja yang telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.